Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya otak kita tuh nggak datang sama buku panduannya? Nah, hari ini kita bakal coba rakit buku panduan itu bareng-bareng. Kita akan bongkar gimana cara pikiran kita bekerja pakai pendekatan pemrosesan informasi. Percaya deh, ini bakal mengubah cara kamu belajar selamanya. Coba bayangin deh, kamu udah begadang semalaman, kopi udah jadi teman deket, dan kamu ngerasa siap banget. Tapi begitu lembar ujian ada di depan mata, ngeblank, kosong, semuanya hilang gitu aja. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini bukan berarti kamu nggak pintar loh, cuma ada kesalahan sistem kecil yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Oke, untuk ngerti kenapa ingatan kita bisa tiba-tiba ambyar, kita harus berhenti ngelihat pikiran sebagai sesuatu yang misterius. Anggap aja pikiran kita ini sebuah mesin yang luar biasa canggih. Nah, pendekatan pemrosesan informasi ini ngasih kita semacam cetak biru atau blueprint dari mesin itu. Anggap aja otak kamu itu kayak superkomputer ini. Ada input, yaitu semua informasi yang kita baca dan dengar, terus ada proses di dalamnya. Dan terakhir ada output pas kita coba nginget-nginget lagi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kalau kita paham sistem operasinya, kita bisa bikin otak kita kerja jauh lebih efisien. Jadi, setiap info yang masuk ke kepala kita itu harus lewat 3 pos pemeriksaan utama. Pertama, encoding atau penyandian. Gampangnya, ini proses input data ke memori. Kedua, storage atau penyimpanan, ya buat nyimpen informasinya. Dan ketiga, retrieval atau pengambilan. Ini proses kita manggil lagi data yang udah disimpan. Kalau ada satu aja dari proses ini yang gagal, ya itulah yang bikin kita ngeblank pas ujian. Sekarang, ayo kita main detektif-detektifan. Kita bakal lacak perjalanan sebuah informasi, mulai dari dia masuk ke otak, sampai akhirnya kesimpan, atau malah nyasar di tengah jalan. Kita bakal pakai peta yang dibikin sama psikolog Atkinson dan Shiffrin buat ngeliat di mana sih letak biang keroknya. Coba deh, bayangin kamu lagi di kafe yang rame. Suara mesin kopi, wangi roti, orang ngobrol, semua itu masuk ke memori sensoris kamu. Ini tuh kayak pintu gerbang yang super sibuk. Semua informasi ditahan di sini, tapi cuma sekejap mata. Cukup buat otak kita nge-scan dan nanya, ada yang penting nggak nih? Kalau otak kamu mutusin, oke, info ini penting, informasinya bakal dipindahin ke memori jangka pendek atau sering juga disebut memori kerja. Nah ini tuh kayak RAM di komputer atau laptop kamu. Kapasitasnya terbatas dan cuma tahan sekitar 30 detik. Kalau mau lebih lama, ya harus diolah terus, misalnya diulang-ulang dalam hati. Dan ini dia tujuan akhirnya, memori jangka panjang. Anggap aja ini perpustakaan raksasa atau hard drive tanpa batas di pikiran kamu, di mana informasi bisa kesimpan selamanya. Tapi ada syaratnya. Informasinya harus diproses secara mendalam, nggak cuma dihafal di permukaan aja. Inilah bedanya antara benar-benar paham sama sekedar tahu. Oke, tahu arsitekturnya itu baru langkah pertama. Sekarang giliran kita jadi teknisinya. Yuk kita install beberapa program baru, strategi-strategi jitu buat mastiin informasi nggak cuma masuk, tapi juga kesimpan rapi dan gampang dicari lagi. Nah, salah satu program paling canggih itu namanya strategi mnemonik, atau ya kita lebih kenal sebagai jembatan keledai. Ini teknik buat ngebantu ingatan kita dengan cara ngaitin informasi baru ke sesuatu yang udah kita tahu, jadi lebih gampang banget buat diingat dan dipanggil lagi. Contoh yang paling keren nih, metode Loci. Ini teknik yang dipakai para juara memori dunia loh. Gini caranya, bayangin tempat yang kamu hafal banget, misalnya rumah kamu. Terus, buat ngapalin daftar belanjaan, taruh aja roti di gagang pintu, susu di sofa, sama telur di atas TV. Nanti pas di toko, kamu tinggal jalan-jalan di dalam pikiran kamu buat ngambil barang-barangnya. Keren banget kan? Selain jembatan keledai, ada beberapa strategi lain yang juga ampuh banget. Ada elaborasi, artinya kamu benar-benar mikirin maknanya, bukan cuma ngapalin. Terus organisasi, yaitu nyusun info secara logis. Ada chunking, ini yang sering kita lakuin, kayak ngapalin nomor telepon dipotong-potong jadi 3 bagian. Dan terakhir, imagery, yaitu bikin gambaran visual di kepala kita kayak di metode Loci tadi. Oke, kita naik level sekarang. Strategi-strategi tadi itu bukan cuma buat lulus ujian ya, ini adalah fondasi yang ngebedain seorang pemula sama seorang master di bidang apapun. Bedanya itu ada di cara mereka nyusun file di perpustakaan pikiran mereka. Coba deh lihat bedanya. Seorang pemula itu ngelihat informasi kayak kepingan puzzle yang acak-acakan. Tapi seorang pakar, misalnya kayak Grandmaster Catur, mereka itu langsung ngelihat pola dan hubungannya. Mereka nggak lagi ngelihat pion satu-satu, tapi keseluruhan strategi permainan. Mereka ngelakuin chunking secara otomatis, jadi bisa ngolah info rumit dalam sekejap.
Jadi, gimana caranya jadi pakar? Ini bukan sulap ya, ini adalah gabungan dari 3 hal. Latihan yang disengaja dan fokus selama ribuan jam. Motivasi dari dalam diri yang kuat buat terus maju, dan ya kadang-kadang bakat alami juga ngebantu. Tapi yang paling penting, bakat aja nggak akan pernah cukup tanpa latihan dan motivasi. Dan ini nih yang bakal mengubah cara pandang kita semua. Kita itu bukan cuma penumpang pasif dalam proses belajar. Dengan ngerti semua ini, kita bisa jadi pilot yang ngendaliin pikiran kita sendiri. Kutipan ini pas banget. Seni mengajar adalah seni membangkitkan rasa ingin tahu. Intinya, tujuan akhirnya adalah kita jadi guru terbaik buat diri kita sendiri dengan secara sadar ngarahin rasa penasaran dan proses belajar kita. Kemampuan super ini namanya metakognisi. Simpelnya, mikirin cara kita mikir. Ini adalah skill utama, yaitu kesadaran buat ngontrol proses belajar kita sendiri. Itu loh suara di kepala kita yang nanya, bentar, ini gue beneran ngerti atau cuma baca doang ya? Strategi belajar apa nih yang paling pas buat materi ini? Biar kamu bisa langsung praktek, nih saya kasih toolkit praktis. Metode PQ4R. P itu preview, jadi kamu lihat-lihat dulu materinya secara sekilas. Q itu question, bikin pertanyaan tentang materi itu. Terus ada 4R. Read, baca buat nyari jawaban. Reflect, renungin dan hubungin sama yang udah kamu tahu. Recite, coba jelasin lagi pakai bahasamu sendiri. Dan terakhir, review, ulas lagi semuanya. Ini adalah siklus belajar aktif yang bikin kamu jadi pengendali utamanya. Jadi, kita udah lihat kalau pikiran kita itu bukan kotak hitam yang misterius, tapi sebuah sistem yang bisa dipahami dan di-upgrade. Dengan alat yang tepat, kita bisa belajar lebih efektif, nginget lebih banyak, dan bahkan jadi seorang ahli. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kamu udah pegang buku manual buat pikiranmu sendiri, potensi luar biasa apa yang bakal kamu buka?